Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan rekoleksi bersama Romo Eko Wahyu OSC. Menepi sesaat untuk memulihkan koneksi kita dengan Kristus. Selamat mendengarkan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai. Penderitaan ditanggung oleh setiap orang. Tidak ada kecuali. Tidak ada kecuali. Hanya kenapa yang satu bisa sukacita, yang lain masih dalam pemberontakan dengan wajah yang keras, kejam. Saya tuh paling jengkel ini lihat kalau ibu-ibu udah jelek gak bisa senyum. Saya selalu berdoa, Tuhan secepatnya panggil saja. Ini membuat ciptaan tidak indah. Jadi kenapa orang itu menyimpan seperti itu? Sekali lagi, iya, itu mau sesi. Jadi lihat di sini rupanya semuanya hanya terjadi kalau ada sebuah keikhlasan. Keikhlasan. Sesi malam ini sebelum kita masuk ke upacara yang paling utama, yaitu adorasi, saya mau mengatakan apa yang ditulis dalam Kitab. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Jadi sadarlah, Tuhan menciptakan Anda untuk menikmati apa? Sukacita, damai, berkat. Tuhan sudah kasih beban kok dalam hidup kita. Tapi saya kok berbeban? Karena Anda yang membebani diri Anda, bukan Tuhan yang membebani. Undangan Tuhan jelas, mari datang kepadaku, datang. Aku akan kasih berkat bagi kamu. Saya akan memulai permenungan ini dari kisah Ayub. Saya yakin Sista ini kelihatan dari wajahnya gak aneh dengan perjanjian lama. Kalau benar katakan amin, kalau tidak diam saja. Ayub, kita tahu kisahnya ada dua bagian, bab 1 dan bab 2. Bab 1 dengan bab 2 hampir sama dimulainya. Allah sedang jalan-jalan, lalu ada iblis dan berkata, Allah yang sepertinya iblis dengan Tuhan itu bisa ngobrol. Tuhan berkata, lihat, di dunia ini tidak ada satu orang pun seperti Ayub yang begitu menghormati aku. Lalu iblis berkata, ya, dia menghormati kamu karena kamu melindungi dia, kamu kasih berkat pada dia. Coba ambil berkat-berkatnya, dia akan menyalahkan engkau. Dan Tuhan berkata, ambil, asal jangan nyawanya, itu hakku. Dan lihat ada 3 peristiwa besar, semua yang dimilikinya, lembu, sapi, unta, dan semua peliharaannya habis. Sampai akhirnya di bab 1 yang dihabisi adalah apa? Anak-anaknya. Apa yang dilakukan Ayub pada saat meninggal mendengar berita terakhir bahwa anak-anaknya pun mati? Berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, dan dia sujud menyembah. Lalu Ayub berseru, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama-Mu. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi di bab 1 jelas sekali ini penutupnya. Seluruh kisah penderitaan Ayub dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam segalanya itu Ayub tidak tidak menuduh Allah, tidak menyalahkan Tuhan. Bab 2 dimulai dengan peristiwa yang sama di bab 1. Lalu si jahat mengatakan, iya, dia tidak menyalahkan engkau karena yang kena milik-milik dia. Coba habisin tubuh dia, kasih penyakit. Dan akhirnya Ayub kena bara. Bara itu mirip-mirip kusta. Dan kusta itu berarti apa? Berarti orang ini berdosa banget. Orang kusta harus dibuang, dijauhkan. Kusta itu kutuk. Dan akhirnya Tuhan pun memberi kusta. Dan apa yang terjadi di bab 2 ayat terakhir? Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, Zoar orang Naaman. Jadi ada 3 sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Zophar. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Jadi ini kan tradisi di Indonesia juga toh. Kalau ada orang yang meninggal, ada yang berduka, pasti datang untuk menguatkan. Ketika Zophar, Elifas, dan Bildad memandang dari jauh, mereka tidak mengenal Ayub. Menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka sama dengan Ayub mengoyakkan jubahnya, menaburkan debu di kepalanya terhadap langit. Dan mereka duduk bersama-sama Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Ini seringkali kalau saya datang ke rumah duka, saya juga tidak bisa ngomong apa-apa. Apalagi misalnya kalau suaminya meninggal, anak yang masih muda meninggal, saya tidak akan berkata yang kuat yang tabah. Hai, enak aja lu ngomong. Kalau terjadi sama lu, maka saya nggak ngomong apa-apa. Saya hanya datang memberi senyum. Tuhan menyertai. Ya. Anda masih nggak kuat, Anda masih sakit, it's okay, nggak apa-apa. Jadi kalau kita coba melihat apa yang terjadi dengan Ayub, pergumulan batin Ayub, kita akan coba telusuri. Pertama, kita lihat tidak ada satu kata pun di dalam bab 1, bab 2, dan bab 3 itu Mazmur Ayub. Tidak ada kata-kata supaya Tuhan cepat penderitaan ini berlalu. Kan kalau kita menderita selalu ingin apa? Selesai, secepatnya selesai. Sudahlah Tuhan. Cukup. Ayub tidak. Yang kedua, Ayub tidak dapat mengerti mengapa semua penderitaan ini terjadi. Kan tadi yang saya katakan itu dalam kisah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Saya percaya, Ayub punya kepercayaan. Ayub beriman
Satu saat akan dipulihkan. Kapan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau jadi yang paling penting apa di waktu penderitaan? Ku tetap percaya itu. Ku tetap percaya. Saya tetap percaya. Walaupun masih ditindas, walaupun masih berat, walaupun masih sakit, aku tetap percaya. Ini aib. Tidak dimengerti. Kenapa? Kok bisa? Saya baik, saya aktif di gereja, saya aktif pelayanan. Kok tiba-tiba saja kau ambil pasangan hidup? Kok tiba-tiba saja anak saya yang masih muda tabrakan, meninggal? Seringkali kalau terjadi seperti itu saya tidak kuat mendengar rintihan ibunya. Banyak sekali ibu yang peristiwa yang saya gambarkan tadi teriak, Romo, kok tidak saya saja yang mati? Kok anak saya? Dia masih punya kesempatan hidup yang panjang. Tapi kenapa? Kok diambil oleh Tuhan? Anda mau bertanya seperti apapun, dijelaskan seperti apapun, tetap tidak bisa terima. Tetap kita mengelak. Tetap kita akan mengatakan, ya nggak kayak gitu caranya. Bahkan berapa banyak pun mengatakan, pastor, kalau saya tahu bahwa suami saya mau meninggal, saya itu akan melayani. Saya akan melayani dia. Saya menyesal banget, saya nggak sempat punya waktu untuk melayani dia. Saya sedih. Bu, ada tanda-tanda ini, tidak ada tanda-tanda sedang baik, tiba-tiba tidur, lah kok bablas. Dia nggak sakit apa-apa, dia tidak mengeluh apa-apa. Tidak bisa dimengerti. Kehidupan. Life is really a mystery. Para sahabat Ayub, tadi Zofar, Bildad, dan Eli berkata, penderitaan terjadi, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Hal baik terjadi pada orang baik, hal buruk pasti terjadi pada orang jahat. Itu kesimpulan yang gampang aja. Maka Ayub dikatakan, lu nyesel lu, terus mohon ampun. Kamu mendapat penderitaan ini karena kamu berdosa, karena kamu salah. Ayub gak terima. Kalau begitu mudah saja kamu menderita karena kamu salah, titik. Enggak. Tidak sesimpel itu. Jadi kalau boleh saya paparkan sedikit, boleh nggak penderitaan itu diidentikan dengan salib? Oke, salib ya. Salib ada 3 macam. Salib hitam adalah penderitaan yang terjadi karena kesalahan saya. Contoh, Eko ini senang makan tahu. Dan tahu tidak enak kalau tidak pakai rawit. Dan Eko kalau udah makan tahu, rasukan setan. Saya makan tahu, pakai rawit, saya mencret. Saya langsung berteriak, Tuhan, mengapa engkau mencobai hamba-Mu? Kampret, lu mencret karena rakus. Jelas? Tidak ada mencret datang dari Tuhan. Tidak ada. Jadi itu salib hitam. Saya harus menerima resiko dari perbuatan saya. Contoh lain, saya kemarin baru
seminar dengan OMK. Lalu tentang apa? Tentang apakah jodoh di tangan Tuhan atau di tangan saya. Tidak cocok untuk Anda. Hanya akan membuat mimpi buruk lebih buruk daripada kuntilanak. Lalu saya ngomong kepada mereka, kalau pacaran yang namanya LDR itu boleh, oke. Tapi kalau sudah berumah tangga, LDR tidak ada, tidak boleh. Kebetulan ada pasutri muda ikutan. Lalu dia angkat tangan, mengapa pastor tidak setuju? Kok dalam perkawinan setelah nikah tidak ada LDR? Satu, kata saya, Pak. Karena dia mengatakan, kan kita butuh juga jauh karena apa? Dapat rezeki. Kita sedang cari rezeki, pastor. Toh ini untuk keluarga. Oke, Pak. Tapi dengan demikian berarti apa? Prioritas dalam hidup Bapak ekonomi, bukan keluarga. Karena dalam perkawinan harus tujuannya apa? Bersatu, bersatu, bersatu. Jadi prioritasnya apa? Kalau prioritas ekonomi, oke, Bapak cari. Tapi ingat, Bapak kehilangan kedekatan, kehangatan dengan istri dan anak. Kedua, LDR tidak saya terima. Karena apa? Karena maaf, terbuka pada godaan. Di saat berjauhan, Anda akan mengalami kesepian. Oke, video call. Kata saya tuh, Pak, mungkin ibu bisa menahan, bapak lo nggak bisa nahan. Apakah perlu dijepit di pintu? Habis Pak, kata saya. Nanti istri hanya disisain selembar kiri. Bayang-bayang langsung bayangin. Tolong sudah selesai, jangan diteruskan. Saya udah titik kok. Jadi salib hitam adalah apa? Penderitaan yang terjadi karena salah saya. Saya pun sama selalu mengatakan kepada pasangan suami istri, ibu, maaf ya, Romo bicara Romo Eko, bukan Romo yang lain, bukan Romo yang gereja. Karena saya sekolah tentang hidup berkeluarga. Di saat istri sudah tidak mau berhubungan dengan suami, Anda membuka kesempatan suami untuk apa? Cari yang lain. Dan kalau demikian Anda tidak bisa menyalahkan semata-mata karena dia turunan uci garong. Gak tahan lihat asin. Dia tahu di rumah dapat steak. Dia cari ikan asin. Saya lihat steaknya gede banget. Gak boleh sharing, gak boleh sharing, gak boleh sharing. Tenderloin semuanya dia. Yang kedua adalah salib merah. Salib merah adalah terjadi karena apa? Kesalahan orang-orang yang saya cintai. Saya pun menanggung akibatnya. Kan sama toh, kalau anak berbuat salah, selalu tanya, bapak ibunya siapa? Oh, pantesan bapak ibunya juga kayak gitu kok, anak jadi kayak gitu. Jadi salib merah adalah salib di mana saya harus menderita karena ulah orang-orang yang saya cintai. Sedangkan salib putih ini dalam air dibiarkan oleh Allah terjadi pada hidup saya untuk menguatkan iman saya. Nanti kita lihat di bagian belakang lagi. Maka
Ayub mengakui kesalahannya. Namun Ayub merasa bahwa yang dialami seringkali tidak sebanding dengan dosa saya. Ya betul, saya salah, tapi kok gede banget hukumannya. Kok harus semua ini yang terjadi? Kok berat banget apa yang harus saya tanggung? Gak tahan, tidak tahan. Jadi kalau konsepnya salah, penderitaan itu salah, baik itu berkat, maka kalau kadang-kadang salahnya sedikit tapi kok penderitaannya berat banget. Jadi konsep seperti ini pun tidak bisa diterima. Ayub menerima apa yang dikatakan Elihu. Ini penderitaan adalah jalan Tuhan untuk memurnikan dan menyucikan. Para sista, waktu Yesus ditanya, apa yang paling utama dalam hukum Taurat? Katakanlah, ini saya murid Yesus, ini Yesus. Ya, sekarang naik pangkat. Tadinya Siden, Walcina. Sekarang guru. Apa yang utama dan pertama dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati. Dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Jadi yang pertama dan utama adalah ngomongnya jangan menggerutu. Yang jelas, Anda kan bukan anti jompo. Jadi yang pertama adalah ulangi lagi. Yang pertama adalah yang paling pertama dan utama harus Allah. Allah itu dasarnya. Allah itu dasarnya. Ingat, suami adalah pemberian Tuhan. Anak-anak berkat Tuhan. Yang pertama siapa? Tuhan. Jadi kasih Allah itu harus dasar. Baru kasih kepada sesama itu dibangun di atas kasih pada Allah. Pada Allah. Maka Allah pun seringkali, kan di dalam perjanjian lama apa? Tidak mau dibuahkan. Ingat waktu Abraham dijanjikan apa? Jangan ngelamun, bertanya, janji Tuhan apa? Hah? Keturunannya piye? Sebanyak bintang di langit, emang udah bisa hitung? Allah menjanjikan keturunan begitu banyak, tapi baru dapat satu. Siapa namanya? Ismail. Pancing. Yang muda Hambal, Ishak dari anaknya Sarah, Ishak. Lalu baru satu Tuhan berkata persembahkan anak. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham betul mengikat anaknya dan betul dia mau memenggal anaknya. Baru Tuhan tahu Abraham lebih mencintai Yahweh. Maka stop Abraham. Aku tahu kau lebih cinta padaku daripada janji keturunan. Maka Abraham dibesarkan oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi memang lihat sekali penderitaan adalah apa? Cara Tuhan memurnikan saya, memurnikan cinta saya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kita mendalami penderitaan batin kita. Setiap orang tidak ada kecuali pasti punya luka batin.
Mungkin ada orang yang mengatakan, saya sudah tidak terluka lagi Romo, saya sudah kuat. Mungkin bukan kuat, bebal. Karena sudah terbiasa terluka. Jadi kalau orang sudah terbiasa terluka, bukan kuat lagi, tetapi apa? Cuek, nggak peduli. Ingat, itu bukan tanda orang yang disembuhkan, bukan. Orang cuek itu adalah orang yang keras hatinya. Dalam bahasa Jermannya sirosis. Keras hati. Penyakit itu. Keras dan mengecil, betul. Itu ya dok ya, keras dan mengecil, sirosis. Jadi perhatikan di sini bahwa kalau kita tahu setiap orang punya luka, maka luka itu tidak akan beres dengan sendirinya. Kita harus memproses. Karena kalau tidak diproses, luka sekecil bahkan sebesar apapun, apalagi sebesar apapun, mempengaruhi pilihan kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi sikap kita. Contoh, misal Diana nih, Yana. Saya pun bukan Yana, saya mah always be alone. Abah, always be alone. No. Gue ekok. Lalu kita sedang satu komunitas, Yana dan Abah. Lalu saya tuh misal kecewa ya Bu. Karena ini contoh, saya kecewa dengan dia. Saya sakit hati. Kita tuh sudah berkumpul 8 orang. Lalu ketawa-ketawa, tiba-tiba muncul ibu. Apa yang terjadi dengan diri saya? Langsung suasana batinnya jadi nggak beres, tengah-tengah. Saya terpengaruh, itu masih terluka. Saya masih menyimpan, nggak dibereskan. Secara umum penderitaan apa saja yang bisa kita lihat, pertama adalah kelekatan pada kebiasaan yang tidak teratur. Belanja itu butuh, tapi kalau setiap saat belanja itu sudah keterikatan. Kan lihat, Tuhan itu selalu menjawab kebutuhan saya, memberikan kebutuhan saya. Percaya? Ya. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan keinginan saya. Tolong bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sudah bisa membedakan? Oke. Sekarang saya tanya, Anda butuh tas atau tidak? Untuk menyimpan sesuatu. Butuh. Tetapi kenapa harus Prada? Kenapa harus Louis Channel, Louis Vuitton? Itu lemas plastik resep lebih lemas. Jadi lihat di sini sudah keinginan. Saya sudah keinginan. Ini beda Romo pakainya. Kan ada seorang ibu bawa Louis Vuitton. Pada saat di jalan ada pembantu Louis Vuittonnya mirip banget pada saya. Itu sama. Mangga dua. Ada bedanya. Ini KW, Romo KW. Emang saya percaya punya ibu palsu asli? Enggak juga sih. Jadi sering kali kita punya kelekatan pada dosa. Maaf, misalnya bahwa satu sisi pun saya pernah ditanya, salah satu hal yang menjadi konflik
batin dalam diri orang-orang yang single, termasuk sister, termasuk imam, adalah apa? Masturbasi. Karena apa? Pada saat orang loneliness, pada saat orang so many tekanan dalam kehidupan, saya butuh releasing. Dan releasing yang paling mudah dalam biologis dan pengalaman apa? Masturbasi. Dan itu adalah kelekatan kepada apa? Seksualitas. Jadi ada yang tanya, pastor, lebih sehat mana? Masturbasi atau jajan? Dua-duanya kan sehat. Karena seksualitas itu hanya sah dan diperbolehkan oleh Tuhan dalam ikatan perkawinan. Dalam keberduaan ini. Jadi kenikmatan itu adalah nilai tambah, bukan tujuan dari sebuah hubungan seksualitas. Tapi rasa intim, rasa kasih, rasa kedekatan itu yang menjadi tujuan utama, bukan kepuasan. Kedua adalah pelecehan, mengalami penganiayaan, pengalaman traumatis, membuat pengalaman kapok. Saya pada saat memberi retret anak-anak tentang luka batin dari orang tua, bagaimana mereka harus belajar mengeluarkan. Luka itu kan harus disadari dulu, dikeluarkan dulu, baru bisa dibereskan. Tapi kalau tidak bisa disadari, tidak bisa dibereskan. Tiba-tiba pada saat saya bicara seperti ini, seorang anak laki-laki keluar, kan rumah retret Pratista itu agak melingkar kayak gitu, lalu anak ini masuk toilet, membanting pintu, kenceng banget, dan dia teriak sekencang-kencang. Jadi kalau dalam proses penyembuhan itu, orang kalau sudah sampai titik nggak kuat, disebutnya amok, meledak. Kan balon itu kan kalau dipompa terus, nggak pernah dikempesin, wah, anak ini meledak. Lalu teman-temannya kaget, saya berkata, oke, nggak apa-apa, kamu terus kepada saya dulu. Saya panggil dulu, Bu, tolong deketin. Setelah saya selesai dengan anak-anak, saya datangin anak itu. Anak itu sedang nangis, laki-laki. Lalu pada saat saya tanya ada apa, tolong maaf. Tadi saya marah banget. Saya pukul pintu WC. Emang kenapa? Saya benci banget dengan mama saya. Apa yang dilakukan mama kamu pada kamu? Di rumah baju ada titik-titik bekas suntikan rokok. Saya kenal mama. Kalau mama marah, mama bisa merokok. Kenapa? Dia nangis. Dia tidak bisa jawab karena persecution. Lalu kebetulan ada guru BP yang teman saya dan dia kata, Romo, kita tahu kasusnya. Jadi waktu dia di dalam kandungan ibunya, suaminya selingkuh. Ibunya marah banget, dan suaminya tidak bisa pergi meninggalkan anak-anaknya. Dan pada saat anak ini lahir, laki-laki percis bapaknya. Jadi kemarahan ini dilampiaskan kepada anak. Sorry, ini bukan kasus 1-2, ini kasus banyak. Kemarahan orang tua yang tidak tahan dilemparkannya kepada siapa? Anak. Karena mereka tidak bisa membela diri. Karena mereka tidak bisa protes. Tidak, mereka terima.
Jadi ini kekerasan yang membuat dia apa? Sakit, menderita. Kedua, kegagalan, kekecewaan, penolakan. Bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami, kegagalan dalam relasi, kegagalan dalam mempertahankan hidup perkawinan pun seringkali menjadi sebuah kehancuran. Saya kok tidak bisa. Padahal seringkali, mohon maaf, kasus in any case, dalam kasus-kasus tertentu, dia tidak salah, dia ditinggalkan. Tetapi walaupun ditinggalkan, menyisakan apa? Kesakitan, kepahitan. Kok saya diperlakukan seperti ini? Saya tidak menyangka, kok hidup perkawinan saya harus berujung pada tragedi yang seperti ini. Merasa apa? Gagal. Tidak jarang juga saya bertemu dengan ibu-ibu yang mengeluh pada saya, saya tuh punya anak sejak kecil aktif di gereja, putra altar, dia OMK, dia Legio Maria, dia menikah Romo beda gereja. Saya sebetulnya sudah berat, maka saya minta kamu nikah di gereja Katolik. Dia ikuti, dia nikah di gereja Katolik. Sekarang Romo malah dia pindah ke gereja pasangan. Saya merasa gagal. Jadi ada perasaan apa? Perasaan di mana kegagalan tidak bisa saya terima. Kok bisa terjadi? Saya pernah jatuh dan saya tidak bisa memaafkan diri saya. Suatu saat saya berhadapan dengan seorang wanita yang sedang berpacaran, lalu dia menangis dan mengatakan, Romo, pacar saya memukul saya. Woi, baru pacaran kan memukul, putus, selesai. Tenang aja. Jina boleh ngomong lu 2M. Emang ada relasi? Langsung lu 2M. Setar aja belum pernah. Terus saya mengatakan tidak bisa diteruskan. Enggak, Romo, dia itu kalau udah gitu minta maaf. Terus saya itu ya satu saat kelepasan mau pulang. Ya sudah, gak bisa. Tidak, Romo, dia itu laki-laki yang menerima saya apa adanya. Ntar dulu, ya Allah. Ini lama-lama gue emosi. Gak punya lu gue masih dipakai-pakai. Ya benar. 25 tahun baru sekarang saya yang paling sibuk sama. Saya tiba-tiba terkunci pada kalimat dia. Waktu dia mengatakan dia sudah menerima apa adanya, laki-laki ini menerima apa itu. Terus saya, orang namanya kalau kamu pacaran untuk sebuah perkawinan pasti belajar harus menerima apa adanya. What it means? Ada apa? Akhirnya dia mengakui, pastor, saya sudah tidak gadis lagi. Saya sudah melakukan hubungan dengan pacar saya yang pertama. Dan saya sudah cerita pada pacar saya. Dan dia terima. Oke. Ya oke. Tapi bukan berarti kamu boleh dipukul.
Lihat hebatnya wanita. Gak apa-apa pastor, ini adalah apa denda dosa saya. Ih, kan dulu. Belum pernah buat cekik ya. Ini adalah apa? Benda dosa-dosa saya. Kayaknya mau dikerangkeng. Gue mau cerita apa? Adalah benda dosa-dosa saya. Saya kaget bahwa dia mengatakan itu. Oh, gak bisa. Bukan berarti kalau itu sudah jatuh berdosa, lalu kita bisa dilakukan seperti itu. Gak bisa. Itu yang kacau. Yang sadarnya yang tua-tua, oh ibu sih. Yang lain kan yang muda memaklumi, ini ibu kok ibu sih. Kita sehat. Gak bisa. Ini gak sehat. Ini gak sehat. Kau menentukan karena apa? Karena terluka. Dia merasa bahwa dia terima, ya sudah. Saya bisa seperti apa? Gak bisa. Dan syukur kepada Allah dia mendengarkan saya. Akhirnya dia putuskan. Lalu kita novena 9 kali 3 gak dapat saudara-saudara. Dia tanya, kok gak dapat jodohnya pastor ya? Iya, saya juga berdoa. Terus saya mau Tuhan tolong nanti kalau gak dapat gue harus tanggung jawab. Akhirnya dia dan dapat. Jadi lihat di sini. Sering kita sadar bahwa ada kegagalan dalam hidup kita yang membuat kita sulit mengampuni diri sendiri. Saya keras terhadap diri sendiri, mengeraskan diri saya. Ingat, Tuhan aja tidak perlu waktu untuk mengampuni Anda. Mengapa Anda tidak bisa mengampuni diri sendiri? Yang keempat, pengalaman kehilangan, kematian. Saya tadi baru berbicara dengan seorang ibu, lalu tidak hanya ibu ini saja yang mempunyai kasus yang sama, apalagi kalau ditinggalkan oleh suami yang baik banget. Bu, bersedih itu boleh-boleh, kehilangan itu boleh-boleh, menangis itu boleh-boleh, yang tidak boleh apa? Berkepanjangan. Mungkin Anda belum tuntas sedihnya. Jadi karena belum tuntas sedihnya, panjang, dikit-dikit, blow on. Sorry. Ingat, setan ingin membuat kita tidak bahagia dalam hidup. Jadi itu bukan karya Tuhan, itu karya iblis. Itu karya setan, membuat Anda sedih berkepanjangan. Sedih, oke. Saya kehilangan bapak saya. Belum 100 hari. Sudah 100 hari. Beberapa minggu yang lalu. Dan saya memang waktu ayah meninggal, saya sedang tugas di Kupang. Saya di Kupang apa ya? Subang, thank you. Saya sedang di Subang. Lalu pada hari Jumat, Sabtu, adik saya WA, Mas, ayah masuk ICU. Saya kaget karena saya sebelum pergi ke Subang, saya udah ngobrol dengan ayah, bahkan kita ngerokok bareng dengan ayah. Padahal waktu biasa. Padahal waktu kecil saya dihajar oleh ayah gara-gara ketahuan rokok. Saya dilempar oleh sepatu tentara sampai gigi saya patah. Tapi setelah saya dewasa, merokok. Lalu ayah berkata,
enak ya kok. Pengen ngerokok, masa udah gak kawin gak ngerokok modal gak bisa kawin. Saya sebelum sebab ayah bersama-sama ayah, lalu saya Sabtu kaget bahwa ayah masuk ICU. Padahal saya baru Senin pulang. Lalu akhirnya saya minta panitia untuk reschedule, saya minggu boleh pulang. Syukur kepada Allah saya punya plane, pesawat. Pada saat di Bandara Sumba, adik mengatakan, Mas, ayah drop. Oke, kumpul. Kami video call. Lalu pada saat kumpul, saya lihat ayah, saya berdoa. Lalu saya ngomong pada ayah, tunggu, Eko mau pulang. Tungguin. Supaya ayah bisa minta maaf pada Eko. Aku masih koma. Dan Eko bisa minta maaf pada ayah. Tungguin ya ayah. Sampai dokternya karena baik kepada saya, akhirnya supaya ayah tahan, akhirnya ayah di ventilator supaya masih bisa kuat. Saya mendarat di Jakarta, saya dijemput oleh supir. Di perjalanan ayah adik mengatakan, Mas, ayah makin drop. Oke, kumpul lagi yuk di ICU. Lalu adik-adik saya dari keponakan dan adik ipar berkumpul, saya berdoa. Akhirnya saya kok tiba-tiba ada suara, kamu jangan egois. Oke, ayah, kalau ayah sudah tidak kuat, ya udah, nggak perlu nunggu ego. Oke, ayah pergi saja, tidak apa-apa. Saya nggak perlu ditunggu. Kita sudah saling minta maaf ya kemarin. Saya tutup. 1 menit kemudian ayah meninggal. Lalu waktu di tempat rumah duka, beberapa orang, Romo kok tabah ya, Romo kok kuat ya. Kata saya, pada saat ada tamu saya tidak bisa memperlihatkan air mata. Saya thank you. Setelah jam 12 malam, di mana tamu tidak ada, baru gue nangis di depan peti jenazah ayah. Saya mau tuntaskan, saya mau habiskan. Selesai, udah. Jadi, lihat kehilangan, kematian adalah sebuah apa? Adalah sebuah proses kehidupan yang memang harus terjadi. Dari dalam hidup kan tidak ada yang bisa kita pegang semuanya. Jadi, salah seorang kudus, aku lupa siapakah dia. Kalau kita berdoa itu kita buka tangan kepada Tuhan. Tuhan, ini nih. Lihat apa yang ada di tanganku. Tolong buat ditanya. Kadang-kadang Tuhan menaruh sesuatu dalam diri kita untuk kita pegang. Kadang-kadang juga Tuhan mengambil yang ada dalam tangan kita. Dan kita suruh menggenggam dan suruh memegang. Dan seringkali yang diambil adalah yang kita cintai banget, yang kita sayangi banget. Suruh digenggam, dan kadang-kadang juga Tuhan ngasih yang menyakitkan sekali. Yang diambil yang berharga, yang dikasih yang menyakitkan. Maka yang kelima, ketakutan, kecemasan, itu tadi saya sudah mengatakan, sudah membahaskan. Penyakit yang tak tersembuhkan. Dan yang terakhir adalah apa? Ketidakmampuan untuk memaafkan. Itu sumber dari penderitaan. Saya nanti akan mengolah lebih jauh tentang pemaafan. Sekarang, apa tujuannya penderitaan? Tuhan memperbolehkan penderitaan itu terjadi pada saya. Pertama-tama, penderitaan itu harus membuat kita bertobat. Berarti kalau saya masih menderita batin, there is something wrong.
in your heart. Entah itu karena belum memaafkan, entah itu belum melepaskan. Mengerti maksud saya? Ya. Jadi kalau saya sampai menderita batin, berarti saya butuh bertobat. Bertobat itu metanoia tadi, merubah sikap batin saya. Jadi kalau saya belum let go, so let it go. Kalau saya belum memaafkan, so maafkan. Yang kedua, penderitaan melembutkan hati kita. Karena kalau beritahu saya berapa menit lagi? Ini 15 menit. Melembutkan hati kita. Nah, ingat tadi, kalau penderitaan tidak diolah, maka membuat kita menjadi pribadi yang kasar, keras. Tetapi penderitaan kalau diolah melembutkan hati kita. Artinya apa? Pada saat saya mendengar penderitaan orang lain, saya pun bisa merasakan. Saya bisa berbelas kasih. Saya bisa menguatkan dia. Ketiga, penderitaan bisa terjadi juga karena kuasa jahat yang ingin merusak iman kita. Itu tadi, kalau kesedihan berkepanjangan, sekali lagi maaf ya, kalau udah meninggal, lalu saya kok nggak enak, romo suami sudah meninggal, kok saya nggak bahagia. Hey, emangnya kalau suami sudah meninggal dipanggil Tuhan, lalu Anda ketawa-ketawa, lalu Anda mengkhianati suami Anda? Enggak. Suami Anda hanya butuh doa Anda. Suami Anda tidak butuh kesedihan Anda. Tangisan Anda sudah tidak dibutuhkan lagi oleh suamimu. Jadi kalau sampai kita tadi menderita berkepanjangan, sedih berkepanjangan, that's not expression of love. No. For the one who have passed away, the best expression of love is, that's right. But for Catholic people, the best one is Eucharist. Intensikan dalam Eucharistia. Bagaimana Ayub menghadapi penderitaan? Ayub memang terpukul. Maka pada saat Ayub bersedih, pada saat Ayub menderita, Ayub memperlihatkan kerapuhannya. Dia duduk, dia botakin, dia duduk di atas abu, ditaburkan abu. Ini ekspresi kesedihan dari perjanjian lama. Ini menunjukkan saya rapuh, saya sedih, saya menderita. Jadi jangan bohongi perasaanmu. Terimalah rasa sakit itu. Jujurlah, saya sakit, saya kecewa, saya marah. Itu nunjukin kerapuhan. Dan yang kedua, kehilangan yang mendalam, rasa putus asa karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ayub hanya bisa diam, tidak bisa lagi apa-apa, protes. Ini bukan tanda putus asa. No. Ini adalah tanda apa? Keikhlasan. Anda pernah dengar bagaimana doa tentang keikhlasan? Doa keikhlasan pernah dengar belum? Tuhan, berikan aku kekuatan untuk merubah hal-hal yang bisa kurubah dalam hidup. Berikan aku kerendahan hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kurubah dalam hidup. Dan berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan mana yang tidak bisa dirubah dan mana yang bisa dirubah dalam hidup. Pengalaman kegagalan perkawinan, pengalaman masa lalu, kejatuhan,
bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa dirubah. Terjadi. Tetapi diperbaiki bisa. Bisa. Pengalaman ditinggalkan mati oleh orang yang disayang tidak bisa dirubah. Tapi saya masih menyimpan rasa kecewa, rasa bersalah. Ya diperbaiki, bereskan. Tapi dia sudah mati. Kan ada sakramen pengampunan. Bebaskan. Ucapkan di dalam sakramen pengampunan. Rahmat Tuhan akan turun. Mengampuni kekurangan. Ayub sedih karena segala keindahan, sukacita, kesenangan hilang, tidak bisa terulang kembali. Jadi lihat di dalam pengalaman sakit, Ayub menghadapi penderitaan tidak hanya dengan keikhlasan, tapi secara manusiawi. Dia bersedih, dia belajar ikhlas, tapi di satu sisi sebagai manusia dia merasa, sudah tidak bisa mengulang lagi. Maka dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah. Ayub tetap menghormati Allah. Kenapa? Karena Ayub lebih mengasihi Allah daripada berkat-berkat Tuhan. Jadi tolong Sista letakkan dalam kerangka dasarnya cinta pada Allah, suami Anda, anak-anak Anda, berkat dari Tuhan, apa yang Anda miliki, itu harus didasarkan di alasnya Tuhan. Jadi kalau ini diambil pun, saya masih tetap percaya. Saya masih tetap bertahan dalam harapan. Tidak kehilangan pengharapan. Jadi menghadapi peristiwa penderitaan, seringkali kita tidak bisa mengerti, betul. Tetapi setiap penderitaan membuat kita semakin mengerti Tuhan. Bahwa Tuhan itu Allah yang baik. Walaupun kadang caranya menyakiti kita. Tapi kan, apakah Tuhan bermaksud menyakiti kita? Tidak. Tuhan bermaksud menguatkan kita. Saya waktu kecil kalau udah sakit panas, tidak turun-turun, ibu saya tidak. Langsung mengeluarkan apa? Jarum. Disuntik. Kau suntik ibu, mendingan dibunuh aja, udah sakit. Saya sudah menjerit-jerit, nangis, berontak kalau udah. Kan ayah saya tinggi besar, sudah langsung, wes menang. Dipiting, lalu disuntiklah. Di situ saya bilang, ibu jahat, ibu jahat. Tapi setelah itu, saya sehat. That is our God. Kita mungkin melihatnya Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan gak benar. Tapi akhirnya Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan mau menguatkan kita. Maka Bapak Paus Fransiskus almarhum pernah berkata apa? Kita harus belajar setia memikul salib. Maka dalam khotbah misa hari Sabtu, mintalah rahmat yang kalian butuhkan untuk tidak melarikan diri dari salib. Jadi salib itu untuk dipikul, bukan untuk dihindar. Tidak, dihindar. Bukan, kita pikul. Maka mengikuti Yesus itu kan ada 3 cara. Pertama, ya betul, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Ketiga, mengikuti aku. Lihat, gak enak semuanya. Gak ada mengikuti aku, kamu harus ketawa-ketawa. Kamu harus bahagia. Kamu harus senang-senang. Cari yang enak-enak.
Tidak. Mengikut Yesus menyangkal diri. Memikul salib, mengikut aku. Kalau mengikut aku, berarti apa? Yesus sudah mikul salib ya. Maka saya pun harus seperti Yesus. Follow me. Gue aja mikul. Gua aja menderita. So if you want to be the right Christian, the follower of Christ, you take your cross. Nah, malam ini kita mau ngomong tentang marilah kepada undangan. Ibu Teresa pernah berkata, whatever our religion, we know that if we really want to love, we must first learn to forgive before anything else. Jadi sebelum kita mencintai, kita harus belajar memaafkan. To forgive, take love. To forgive, takes humility. Untuk mencintai, untuk memaafkan, butuh cinta. Tapi untuk melupakan, butuh apa? Kerendahan hati, kerendahan hati. Mengapa saya tidak bisa melupakan? Karena saya selalu merasa benar diri. Pang benerna yang salah si borokok ini. Anu bener si borokok eta. Pada saat itu, ingat, saya tidak pernah bisa melupakan kesakitan. Karena to forget takes humility. Saya harus rendah hati. Maka yang ketiga, some people come in our life as blessing, but some come in your life as lesson. Jadi mungkin orang-orang tertentu datang sebagai berkat dalam hidup saya. Tetapi orang-orang tertentu datang kepada saya untuk menyakiti saya, mengecewakan saya. Itu adalah pelajaran bagi saya. Pelajaran untuk apa? To take your burden, to take your cross. Pelajaran untuk apa? Setia memikul salib. Sista yang terkasih. Saya ke belakang sekarang. Karena yang belakang tenang-tenang. Yesus mengajarkan kita pengampunan berapa kali? Berapa kali? 70 kali, 7 kali, 7 kali. Ibu jangan merusak Injil. Berapa kali? 70 kali, 7 kali. Itu artinya apa? Tak terbatas. Tidak terbatas. Unlimited. Kalau dalam bahasa sigma, tidak ada batasnya. Bahkan Yesus berkata, kalau saudaramu 7 kali dalam sehari datang dan minta maaf padamu, maaf. Ini kata-kata putus asa. Saya coba lihat kenapa Yesus ngomong kayak gitu. Bu, di dalam hidup, ingat, pada saat saya terluka, ya, dia yang melukai. Sekali lagi, kenapa Yesus mengajarkan memaafkan? Karena memaafkan itu adalah antitoksik untuk tubuh kita, untuk jiwa kita. Batin saya tidak mau dirusak oleh kesalahan dia. Jadi memang Yesus mengajarkan pengampunan supaya kita tetap sukacita. Maka saya mengampuni itu bukan karena dia berubah, bukan karena dia baik,
bukan karena dia sudah menghormati, bukan dia lurus jalannya, bukan. Saya memaafkan itu karena saya mau sukacita, damai. Saya tidak mau dirusak oleh perbuatan dia. You get what I mean? Jelas kata aminnya? Jadi, apakah memaksakan diri? Harus memaksakan diri untuk memaafkan, betul. Karena seringkali kita tidak rela. Tenang aja, itu percaya. Jadi kenapa? Karena apa tadi? Bahwa saya sekali lagi mau membuat jiwa saya lebih tenang. Tidak mau diracuni, tidak mau dirusak oleh orang yang menyakiti saya. Jadi saya mengatakan, kalau dalam sakramen perkawinan kepada istri dan suami, ingat ya, mengampuni pasanganmu bukan pilihan, kewajiban. Karena pada saat engkau tidak bisa memaafkan, hancur keluarga. Hancur. Nah, kalau demikian, Ibu Teresa berkata, people ask me what advice I have for married couple struggling in their relationship. I always answer, pray and forgive. And to young people from violent homes, I say, pray and forgive. And again, even to single mother with no family support, I say, pray and forgive. Dua hal yang oleh Ibu Teresa disatukan. What that? Pray. Why? Kita tidak akan mampu mengampuni kalau tidak dekat dengan Dia. Dan kalau Anda sering berdoa dan Anda tidak bisa mengampuni, ingat, doa Anda bohong. Tipu-tipu Tuhan. Apalagi dalam doa Bapa kami, bagaimana bunyinya? Ya jangan semua menyebutkan Bapa kami yang di surga dunia. Koneksinya dengan ini. Demikianlah rekoleksi bersama Romo Eko Wahyu USC. Semoga kedepannya kita semakin lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.